Baik sahabat peduli, masih tentunya bersama Wida menemani rutinitas Anda semuanya di program Apa Kabar Pare-Pare di hari ini. Saatnya kita beralih ke obrolan pagi kita di hari ini di Selasa 2 Mei 2023. Tentunya senang sekali sahabat peduli telah hadir di studio bersama Bapak Saiful Esos IMPD yang tentunya akan menemani rutinitas kita dengan membahas mengenai judul kita di saat ini yaitu adalah peranan Basnas dalam pengelolaan zakat. Langsung saja kita beralih ke Bapak Saiful. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Saiful? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sudah siap Pak ya untuk menjalankan talk show kita pagi hari ini. Insya Allah. Baik, untuk itu mengenai peranan Basnas dalam pengelolaan zakat, saya langsung ingin menyerahkan kepada Bapak ingin menyampaikan terkait apa mengenai peranan Basnas dalam pengelolaan zakat di kota Parepare kita saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan zakat, saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Pendidikan Nasional. Baik, di hari ini Pak ya? Pada hari ini tanggal 2 Mei 2023. 2 Mei. Jadi Basnas adalah salah satu-satunya lembaga yang dibentuk pemerintah dalam mengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, inilah payung hukum Basnas dalam mengelola zakat. Dengan peranan dan fungsi utamanya, pertama adalah menghimpun atau mengumpulkan zakat. Kemudian yang kedua adalah mendistribusi dan mendayagunakan zakat. Kemudian yang ketiga adalah mencatat dan melaporkan zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh para muzaki itu. Basnas ini punya peranan yang sangat besar dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Olehnya sebab itu diberikan kewenangan penuh untuk mengelola zakat itu, dan tentunya karena secara khusus di Parepare ini potensi zakat cukup besar. Dari berbagai objek zakat itu berdasarkan hasil penghitungan dari Pusat Kajian Strategis Basnas RI, Parepare ini potensi zakatnya mencapai 107 miliar dari berbagai objek zakat. Baik zakat pertaniannya, zakat peternakannya, kemudian zakat penghasilan, zakat tabungan dan deposito, zakat perusahaan. Totalnya semuanya itu 107 miliar. 107 Dan miliar. cukup besar itu ada pada zakat penghasilannya. Termasuk di dalamnya adalah zakat profesi para ASN, kemudian zakat emas, zakat perdagangan di dalamnya. Nah, tentu dengan potensi yang cukup besar ini adalah kita syukuri karena akan memberikan dampak yang signifikan terhadap, pertama, mewujudkan kesejahteraan, terwujudnya keadilan dan pemerataan di tengah masyarakat. Tapi karena potensi yang cukup besar itu belum linear, belum berbanding lurus dengan hasil penghimpunan. Penghimpunan Basnas Parepare sampai hari ini itu masih rendah. Setiap bulannya itu baru mencapai 60 juta per bulan. Jadi masih sangat jauh dengan juta ya. potensi yang ada.
Oke. Baru sekian 0 sekian persen saja dari fakta potensi yang ada itu. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, tentu akan memberikan efek positif, memberi manfaat yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Basnas ada beberapa program-program Basnas itu sendiri yang ini menjadi program strategis Basnas baik di tingkat nasional maupun di tingkat kota. Salah satunya ada program untuk beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi namun dari keluarga tidak mampu, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada program untuk Rutilahu, rumah tinggal layak huni, yaitu program untuk membantu warga masyarakat yang rumahnya tidak layak untuk dihuni, tidak standar lah, ya, karena ketidakmampuannya untuk memiliki rumah yang ideal, yang standar, baik dari sisi kesehatannya. Yang kemudian yang ketiga ada program Z-Mart. Z-Mart ini adalah program untuk mensupport para pelaku usaha kecil UMKM agar bisa menggeliat. Ini adalah bagian dari program ekonomi. Kemudian yang ketiga ada program Basnas Tanggap Bencana. Ya, berapa kejadian-kejadian bencana baik yang sifatnya lokal maupun regional, Basnas Parepare turut hadir memberikan support dan meringankan beban terdampak dari korban bencana itu. Kemudian yang kelima ada program Basnas Microfinance. Nah, ini adalah pemberian modal usaha kepada masyarakat yang mungkin mengalami keterbatasan akses untuk ke perbankan. Nah, daripada mereka terjebak pada rentenir, maka Basnas akan membuat program-program itu. Kemudian yang berikutnya ada program Santripreneurs. Program Santripreneur ini karena di Parepare ini adalah kota santri, identitasnya adalah kota santri dan kota ulama. Kita berharap bahwa Parepare santri-santri kelak nanti itu tidak sekedar jago hebat menghafal Al-Quran dan hadis, membaca kitab gundul, tapi juga nanti diharapkan memiliki semangat entrepreneur. Mungkin usaha kandang ayam, ternak ayam kah, atau bikin kolam lele dan sebagainya. Ya, diharapkan nanti para santri itu kelak setelah keluar dari santri atau sementara dalam proses mereka nyantri, ada usaha-usaha yang membangun semangat wirausahanya. Dan ada juga program lokal Parepare, khususnya itu adalah program untuk santunan duka buat warga Parepare yang mengalami kesulitan, meninggal tapi mengalami kesulitan dalam proses penyelenggaraan jenazah. Maka tidak boleh jenazah itu terhalangi atau tertunda proses penyelenggaraannya atau terlambat dimakamkan contohnya karena tidak ada alasannya kain kafan dan lain sebagainya. Maka insya Allah itulah peranan Basnas Kota Parepare. Nah, selain itu program pendistribusiannya bagian dari pengelolaan zakat menjadi kewajiban Basnas karena ini perintah undang-undang adalah mencatatkan dan melaporkannya. Nah, Parepare Basnas ini sebagai lembaga resmi pemerintah, dia harus terbuka, akuntabilitasnya dan transparansinya harus teruji. Nah, dia diaudit oleh lembaga akuntan publik, ya, oleh auditor yang independen. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini bulan lalu itu keluar hasil opini wajar tanpa pengecualian. Ini tentunya kita syukuri karena dukungan semua pemerintah, para banyak pihak yang telah mendukung, membantu kerja-kerja Basnas. Nah, kemudian yang berikutnya yang lebih penting sebenarnya, dan inilah harapan tertinggi dari Basnas itu, lembaga zakat, adalah memberdayakan bagaimana para mustahik. Ya, mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat tidak saja menerima dalam bentuk program yang sifatnya karitatif dan konsumtif, ya, contohnya sembako dan lain sebagainya, tapi diharapkan program-program
penerima zakat itu bisa berdaya melalui program pendampingan, baik bidang pendidikan atau bidang ekonomi. Iya. Jadi diharapkan para mustahik itu bisa berubah status dari penerima zakat bisa menjadi suatu saat kelak bisa menjadi pemberi, Pemberi minimal zakat. tidaklah meminta-minta, tidak ada Iya. ketergantungan kepada orang lain. Maka simbol Basnas itu kan tangan di atas Iya. daripada tangan di bawah. Artinya kita ingin berbagi kemuliaan, bahwa memberi itu lebih mulia daripada menerima. Itulah nilai tertinggi dari ajaran zakat itu. Salah satu contohnya, saya sering menyampaikan ini beberapa kesempatan di Jalan Jenderal Sudirman ini, tidak jauh dari sini, ada seorang penjual putu. Ini bentuk pemberdayaan ya. Iya. Penjual putu yang setiap pagi itu dengan skala kecilnya, nah kemudian diberikan modal oleh Basnas, Iya. modal usaha, kemudian ibu itu berjanji, berkomitmen dengan modal usaha ini kalau ada keuntungannya diambil kotak celengan dari Basnas itu. Iya. Dia setiap hari Kumpulkan, masukkan Pak. Rp1.000, berapapun keuntungannya seikhlasnya mereka masukkan ke dalam kotak itu. Dan alhamdulillah secara rutin mulai dari tahun lalu itu 400.000 per bulan. Masya Ya, Allah. 400.000 infak sedekahnya. Itu bisa dihitung berapa sesungguhnya keuntungan dari usahanya Hasil itu. jualannya. Nah, itu lihat dimaksud pemberdayaan. Dan banyak program-program lain, beberapa penjual-penjual, ada penjual di jalan kota yang bergelut di kuliner, ada yang bidang apa namanya keterampilan seperti kerang-kerangan, itu beberapa yang dibantu Basnas, ada juga yang dibantu dalam bentuk beasiswa. Nah, itulah pemberdayaan zakat, dan kita berharap semakin banyak zakat maka semakin banyak orang yang dibantu dan semakin banyak yang merasakan manfaat, sehingga betul-betul keindahan zakat itu bisa nampak, sehingga memang rukun Islam yang ketiga zakat itu adalah perwujudan daripada keindahan Islam itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Masya Allah. Baik, tentunya saya, Pak ya, dan seluruh masyarakat Kota Parepare yang mungkin masih awam mengenai zakat atau semacamnya, tentunya sudah begitu mengetahui, Pak ya, bagaimana perkembangan zakat di Kota Parepare. Nah, muncul pertanyaan misalnya, Pak, bagaimanakah di Kota Parepare ada tadi beberapa program yang Bapak telah sebutkan. Apakah program tersebut sudah terjalankan seluruhnya untuk zakat di wilayah Kota Parepare, atau masih ada yang beberapa masih diusahakan begitu, Pak, untuk dijalankan di kemudian hari? Iya. Iya. Di antara 7 program, 9 program strategis pusat itu, ada 2 yang belum, karena kita masih mencari format yang lebih strategis yang belum dijalankan, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Basnas Microfinance. Basnas Microfinance ini adalah pemberian modal usaha kepada warga, karena ini butuh hitungan-hitungan, karena ini juga harus dianalisa dengan baik apa kebutuhan masyarakat itu, standar yang ideal diberikan, karena tentunya ini berbeda-beda skalanya, karena skala usaha itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada Basnas ini Fried Chicken. Basnas Fried Chicken ini adalah pemberian seperti penjual gorengan itu ya. Sebenarnya tujuannya itulah bagaimana membuat program sebanyak-banyaknya untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat itu. Ini juga belum, karena masih cukup banyak ya, masih cukup banyak, dan sampai kan sistemnya itu di Basnas sesungguhnya adalah dia mengajukan dulu permohonan, kemudian kita analisa, kemudian kita melakukan asesmen kepada calon penerima manfaat itu. Setelah kita turunkan tim surveyor assessment itu, kita akan mempelajari, kemudian kita akan tentunya memberikan mendistribusikan, mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Jadi masing-masing memang orang berbeda. Mungkin ada orang butuhnya modal usaha, ada butuhnya alat,
ada mungkin hanya butuhnya akses saja ataukah mungkin pelatihan dalam bentuk skill saja. Iya. Iya. Baik, oke. Berarti ada memang tapi hanya 2 tadi Pak ya. Iya. Karena memang kita masih dalam proses ini mengetahui segala sistem yang ada di dalamnya. Iya, betul. Oke, nah juga begini Pak, saya mewakili tentunya para pendengar yang mungkin bertanya jika ingin membutuhkan bantuan dari Basnas Kota Parepare, mungkin bisa menghubungi layanan apa kira-kira Pak? Atau mungkin kantor Basnas terletak di manakah supaya masyarakat Kota Parepare yang mungkin belum tahu bisa mengetahuinya di hari ini? Iya, banyak ya cara untuk berkomunikasi dengan kami di Basnas. Iya. Ya, bisa masuk di Facebooknya Basnas sendiri. Oke, atau ternyata update sosial media juga Pak ya? Sosial media Basnas ya, baik apa namanya Instagramnya, ya, Oke. di YouTube-nya juga ada. Iya. Ada juga di webnya Basnas. Kalau mau melihat program-program Basnas dan Betul, sebagainya iya. ada di sana. Basnas parepare.org bisa diakses di sana. Kemudian bisa secara langsung ke kantor Basnas yang ada di Jalan Ki Haji Agus Salim ya, Komplek Islamic Center. Oke. Ada juga di kantor, tapi saya tidak hafal ini ya, kontak Iya. adminnya Basnas. Nanti Oke. sebentar kami titip untuk disampaikan. Iya, Iya. yang biasanya itu Pak kalau misalnya sudah ada sosial media, biasanya di sana bisa dilayani juga 24 jam. Iya. Atau ingin bertanya mengenai nomor ininya Basnas, boleh langsung CP ke sosial medianya. Iya. Biasanya dilayani di sana Pak ya. Iya, iya, iya. Betul. Iya, oke. Nah untuk sahabat peduli juga kita undang yang ingin tentunya bertanya mengenai peranan Basnas dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare kita saat ini. Kita undang juga di via telepon live di 0811459969 atau boleh mengunjungi live kita di fanpage Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Nah, bagaimana Pak? Kita lanjut lagi Pak ya Oke. mengenai peranan Basnas dalam pengelolaan zakat. Karena kemarin saja Pak ya, baru saja kita mungkin mengumpulkan zakat di bulan Ramadan ini baru-baru. Mungkin bagaimana peranan atau suka duka atau cerita dari Basnas mungkin diceritakan di sini Pak mengenai pengumpulan zakat ataukah apakah yang dilakukan? Iya. Iya, mengunjungi instansi-instansi apa saja kah? Bisa silahkan Pak. Iya. Iya, alhamdulillah bulan Ramadan ini kemarin 1444 Hijriah Iya. adalah momentum yang sangat tepat buat lembaga zakat, lembaga filantropi yang menghimpun zakat, infak, sedekah di dalamnya. Semua sebenarnya bulan Ramadan itu adalah panen rayanya Oke. semua lembaga zakat. Iya. Termasuk Basnas Kota Parepare. Jadi pengumpulan zakat itu bisa meningkat sampai 60% di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Iya. Ya, karena spirit dan kesadaran orang memberi mungkin karena ingin meraih kemuliaan bulan Ramadan itu sehingga orang jor-joran masif berzakat, berinfak dan bersedekah. Nah, meskipun sebenarnya sih membayar zakat itu tidak harus menunggu Ramadan ya. Oke, Ya, ternyata tapi Pak karena ya. ingin tradisi kebiasaan membayar zakat itu secara turun temurun di bulan Ramadan dan itu juga tidak salah. Oke, Ya. iya. Dan alhamdulillah Basnas Kota Parepare sendiri telah melakukan penghimpunan ya yang masif ya. Memang sudah ada secara reguler, secara rutin itu setiap bulan. Oke. Yaitu para zakat para ASN ya, zakat profesinya para ASN yang setiap bulan terpotong melalui rekeningnya di BPD melalui apa namanya itu auto debit rekening di Bank Sosial Sosial Bank. Bar ya, Pak. Nah, itu sudah rutin, tidak harus menunggu Ramadan. Oke. Ini tinggal mau di-push dan alhamdulillah di semua SKPD itu sudah ada UPZ-nya, unit pengumpul zakat. Ini untuk memberikan layanan kepada
bapak-bapak, ibu-ibu, para ASN yang mau berzakat yang tidak melalui auto debit rekening tapi dia membayarnya secara tunai. Dan alhamdulillah juga Pak Wali Kota Parepare, kami mengucapkan terima kasih terus mensupport Basnas telah membuat surat edaran terakhir itu mengajak para ASN untuk berzakat melalui SKPD yang ada di UPZ yang telah dibentuk oleh Basnas. Oke. Itu yang reguler ya, yang rutin. Nah, untuk bulan Ramadan ini yang sifatnya insidentil, alhamdulillah cukup meningkat penghimpunan zakat kita, baik yang sifatnya lembaga maupun sifatnya individu. Banyak, ada beberapa pengusaha, ada notaris, ada beberapa yang datang menyerahkan langsung zakatnya ke Basnas Kota Parepare. Tapi karena komisioner Basnas ini, staf Basnas ini kan jumlahnya hanya 10. Oke. Nah, untuk melayani warga Parepare yang ratusan ribu itu, maka perlu dibuat strategi memudahkan, baik memudahkan para calon muzaki, memudahkan kami, maka dibentuk juga UPZ di seluruh masjid yang ada di Kota Parepare. Oke. Nah, sekarang ini ada dari 219 ya, Iya. yang resmi terbentuk UPZ-nya itu ada 73 ya unit pengumpul zakat. Dan di sanalah masjid-masjid ini juga melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah, termasuk zakat fitrah. Oke. Jadi alhamdulillah ini masih terus masuk laporannya. Iya. Maka mungkin butuh waktu 1 pekan ke depan lagi untuk kami publikasi kepada masyarakat Kota Parepare sekian ratus juta atau sekian jumlah dana yang terhimpun. Karena item pelaporannya kita telah buat aplikasi yang disupport oleh dari Institut Teknologi Habibie, namanya Sipakat, Sistem Informasi Zakat Parepare. Ya, Sipakat namanya. Nah, di situ melakukan pelaporan secara online real time oleh para pengurus-pengurus masjid. Mudah-mudahan laporannya ini bisa signifikan, dan ini memang kan persoalannya adalah hanya mengkonsolidasi laporan. Potensi zakat seperti yang saya sampaikan sangat besar, cuma tadi itu masih berpencar-pencar. Nah, kita berharap 73 ini semuanya, beberapa sampel saya lihat hampir rata-rata di atas 20 juta, 30 juta, bahkan ada 50 juta dana zakat infak sedekah yang dikelola di masjid-masjid. Jadi ini bisa manfaatnya bisa cukup banyak. Nah, untuk pendistribusian di Ramadan ini kita 4 kali melakukan event pendistribusian. Pertama itu bekerja sama dengan bapak-bapak di kelurahan, itu yang dilakukan di Rujak Wali Kota kemarin, lebih 220 penerima manfaat. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dengan Polres Parepare yang penerima manfaatnya direkomendasikan oleh bapak-bapak Babin Kantipmas. Kemudian sesi ketiga itu bekerja sama dengan Kodim 1405 Parepare. Penerima manfaatnya adalah orang yang berbeda yang direkomendasikan oleh para Babinsa. Ya, kemudian yang terakhir kita sendiri itu terjun langsung mendistribusikan secara door to door ke mustahik yang mungkin memang mengalami kesulitan untuk datang ke titik tertentu, sehingga kita yang datang menyapa dan langsung mendistribusikan zakatnya. Iya. Oke, Masya Allah. Berarti memang sangat padat ininya Pak ya, aktivitasnya Basnas waktu bulan Ramadan ini. Iya, karena ya, alhamdulillah. Iya, bahkan saya juga baru tahu ternyata Pak ya, kita bisa berzakat walaupun bukan bulan Ramadan, Pak. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, berzakat itu kan sebenarnya ada istilah syarat ya, syarat berzakat ada namanya haul. Haul itu adalah periodisasi kepemilikan harta. Kalau hari ini adalah tanggal 2 Mei 2023. Contohnya ada si ibu pertama memiliki emas. Hari ini memiliki emas. Sebanyak 85 gram. Tanggal 3 Mei 2023. Maka pada tanggal 3 Mei
2024 ditambah 11 hari berikutnya, maka itu jadwal pembayaran zakatnya, karena dihitung 1 tahun. Itulah yang dimaksud dengan haul. Oke. 1 tahun zakat harta, zakat deposito, zakat tabungan, zakat perniagaan, semuanya itu kan harus dicatat. Berapa, kapan mulai melakukan aktivitas dan berapa keuntungannya. Kemudian setelah disimpan selama 1 tahun, maka ketika disimpan selama 1 tahun, maka disitulah masa pembayaran zakatnya. Jadi ada Oke. istilahnya kalau 1 di tahun pajak ya. itu jatuh tempo bayar pajaknya, Jatuh maka tempo. ada sebenarnya juga jatuh tempo bayar zakatnya. Jadi Oke. tidak harus Ramadan. Ramadan ya. Ya. Cuma kan orang mengkaitkannya Ramadan itu ada momentum untuk bayar zakat fitri, maka sekalianlah di situ bayar zakat Bayar fitri, ada juga bayar sekaligus zakat malnya. Oh. Yang dihitung tadi itu yang punya periode pembayaran zakat itu adalah zakat mal, zakat mal. Tapi kalau zakat profesi, para ASN setiap terima Penghasilan, gaji, ya. karena perintahnya di surah Al-An'am, fatu haqqahu yauma hasadi, maka keluarkanlah zakatmu saat panen. Meskipun ayat ini berkaitan dengan zakat pertanian, Iya. karena yang panen itu petani di zaman Nabi, para pedagang, petani kurma dan sebagainya. Maka dianalogikan ke para ASN, setiap panen habis terima gaji bayar zakat, gitu. Oke, Masya Allah sekali ya pengetahuan kita mengenai zakat di hari ini. Nah, tentunya untuk sahabat peduli yang masih ingin bergabung juga, silakan kami akan tunggu interaksi Anda yang ingin bertanya-tanya mengenai zakatnya. Silakan, ini mumpung kita bersama Bapak Saiful ya, yaitu selaku Ketua Basnas Kota Parepare yang akan menjelaskan mengenai peranan Basnas dalam pengelolaan zakat kita saat ini. Nah, untuk itu Pak, saya ingin masih bertanya-tanya dulu mengenai Basnas Kota Parepare di saat ini. Berarti saya mengambil kesimpulan Pak ya, untuk menggerakkan keinginan manusia untuk berzakat memang harus juga mengetahui pengetahuan Pak ya mengenai zakat. Bagaimana peranan Basnas Kota Parepare untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat Kota Parepare mengenai pentingnya membayar zakat. Ya, untuk betul sekali. Iya, silakan Pak. Memang zakat ini salah satu tugas dan peranan Basnas itu adalah melakukan edukasi, Oke, iya. membangun literasi sadar zakat ya kepada masyarakat. Betul bahwa khusus untuk zakat mal itu ini yang masih terus harus di-push terus, bagaimana membangun kesadaran itu. Kalau untuk zakat fitrah, saya yakin semuanya sudah menjalankannya, ya, menjalankan, membayar, menunaikannya, karena ini sudah mentradisi bertahun-tahun. Tapi terkait untuk zakat mal itu harus terus menerus ya, dia adalah kata orang proses penyadaran yang tidak pernah berhenti, never ending proses ini. Iya, Membangun kesadaran, karena masyarakat itu ada 3 jenis. Pertama, orang tidak bayar zakat itu karena belum tahu. Oke. Ya, inilah yang perlu terus diedukasi ya. Mungkin sudah memiliki syarat ya, syarat hartanya sudah penuh, kepemilikannya sudah terpenuhi, tapi karena dia belum tahu bagaimana cara menghitungnya, Iya. ya, terus bagaimana mau disalurkan, didistribusikan kemana, inilah perlu bimbingan. Kemudian kedua, ada juga memang yang masih ragu-ragu, Baik. ya, tahu tapi masih ragu. Inilah juga yang harus diyakinkan bahwa dengan berzakat melalui Basnas, lembaga resmi, zakatnya akan memiliki multi manfaat dibanding dengan kalau dia bayar zakat sendiri-sendiri. Memang bayar zakat sendiri-sendiri itu insya Allah bermanfaat, insya Allah berpahala, tapi dia pertama tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oke. Iya, karena masing-masing orang. Yang kedua, akan jauh dari asas pemerataan dan asas keadilan, karena Iya. ada orang yang mungkin orang kaya bayar zakatnya sendiri-sendiri disalurkan,
akan ada kelompok yang mendapat dan ada kelompok lain yang Yang mungkin tidak dapat sama tidak. sekali. Oke. Ya. Nah inilah juga perlu diyakinkan kami terus-menerus membuat performance Basnas itu semakin bagus, layanannya semakin bagus. Kemudian publikasi program, maka kami setiap melakukan program melaporkan kepada musakinya atau kepada masyarakat umum melalui sosial media tadi, Iya, Pak. agar bisa mengakses bahwa betul-betul hartanya terdistribusi dengan baik. Iya. Untuk membangun kepercayaan, termasuk dalam halnya sekecil apapun uang yang dititipkan di Basnas harus baik kwitansi, harus Oke. ada Bukti, Pak, ya? bukti Iya. setor zakat. Iya, tidak boleh meskipun orangnya itu mungkin tidak butuh karena Allah, karena masih ada orang bilang saya mau berzakat karena Allah saja, tidak Iya. butuh kwitansi. Buat Basnas harus ada kwitansinya, karena itu Sebagai adalah pencatatan, upaya iya. untuk membangun transparansi itu. Iya. Apalagi sekarang membayar zakat di Basnas salah satu keuntungannya, dan ini mungkin dibutuhkan oleh para pengusaha dan sebagainya, kita semua membayar zakat di Basnas itu, bukti setor zakatnya itu bisa dipakai untuk pengurang penghasilan kena pajak. Dan ini mungkin yang belum banyak diketahui oleh Iya. banyak orang, Iya, Pak. bahwa dengan membayar zakat itu bisa, bukti setor zakat itu nanti kalau dia bayar pajak di perpajakan iya. bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajaknya itu. Dan itu memang sudah ada Oke. undang-undangnya juga. Ya. Kemudian yang ketiga, ada memang juga yang memang kalau istilahnya teman itu, tugas Basnas itu ada 3. Pertama, mengurusi muzaki, orang yang berzakat. Iya. Kemudian ketiga, mustahik, orang yang menerima zakat. Ya, yang keempat itu museke. Ya, jadi 3M diurus itu Basnas. 3M, Pak, ya? Musaki, mustahik, Mustahik. museke. Nah, museke ini memang harus butuh effort yang Butuh dorongan besar, juga, Pak, ya? waktu yang panjang ya, karena ya memang begitulah manusia. Ada manusia yang memang cenderung materialis, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta sama harta. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk terus menggugah, mengajak dan sebagainya, sambil kita doakan agar tergerak hatinya untuk bisa berzakat. Kalau terasa manfaatnya, maka dia akan dengan mudah untuk menyalurkan zakatnya. Ya. Oke. Iya, Masya Allah. Itu tadi memang kita semua butuh pengetahuan juga, edukasi, Pak, ya. Dan tentunya bisa menjadi dorongan kita untuk membayarkan zakat, insya Allah ke depannya juga. Nah, tentunya jika kita melihat ke arah waktu, Pak, ya, memang tidak ada pernah batasnya kita untuk membahas sesuatu yang bermanfaat. Boleh Bapak berikan tentunya mungkin beberapa masukan-masukan untuk warga masyarakat Kota Parepare dalam pembayaran zakat, iya, memberikan segala sesuatu untuk di penghujung program acara kita saat ini. Silakan, Pak. Iya. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa zakat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi bentuk ketaatan kita adalah dengan menunaikan zakat. Insya Allah dengan berzakat hidup kita ini berkah, Amin. harta kita ini berkah. Apa itu berkah? Berkah itu dalam bahasa Bugis disebut barakah. Barakah. Dalam bahasa Arab itu satu kata dengan birkah. Birkah itu kolam air. Oke. Kolam air di tempat penampungan air, di mana orang bisa mengambil air. Jadi berkah itu sumber kehidupan. Di bahasa ulama kita, berkah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya terus kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang berzakat, hartanya diberkahi, maka hartanya akan terus mengalirkan manfaat dan terus bertambah. Kemudian yang kedua, zakat ini bertumbuh. Selain berkah tadi, ada namanya bertumbuh. Bertumbuh. Jadi Rasulullah mengatakan, ma naqasat malun min sadaqah, tidak berkurang harta itu karena dikeluarkan apakah bentuk zakat ataupun menjadi sedekah, tidak akan berkurang. Tidak ada berita bahwa orang jatuh miskin, bangkrut karena dia bayar zakat. Kenapa? Karena yang diminta Allah Subhanahu wa taala dari harta kita hanya 2,5%. Dan angka itu adalah angka yang sangat realistis dan semua orang mampu.
Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau 1 juta itu 25.000 rupiah. Dan angka itu adalah angka yang semua orang bisa melakukannya. Dibandingkan dengan nikmat pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita sangat banyak. Begitu banyak. Sangat banyak yang Allah minta, hanya 2,5% dari harta kekayaan kita. Dan itu pun sebenarnya bukan untuk orang miskin. Kelihatannya memang kita membantu orang miskin, kita membantu anak yatim, kelihatan secara kasat mata, tapi secara hakiki spiritualnya itu adalah untuk diri kita. Diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan berzakat itu secara rutin melalui lembaga resmi akan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, Basnas ini punya database, bekerja sama dengan banyak pihak. Siapa yang berhak? Ada 8 yang berhak. Menerima? Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang menerima zakat itu pertama fakir. Fakir ini adalah miskin multidimensi. Ya, meskipun alhamdulillah angka kemiskinan Parepare ini dengan kemampuan manajer, kehebatan Bapak Wali Kota bisa menekan angka kemiskinan di bawah 7%, ya, di Kota Parepare ini, tapi tetap menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mendorong bagaimana zakat itu bisa tetap ada. Fakir, miskin, ya, kemudian amil. Ya, para pengumpul zakat, kemudian mu'allaf. Alhamdulillah Ramadan kemarin itu ada beberapa mu'allaf yang baru-baru masuk Islam, kita hibur dengan zakat, infak, sedekah. Bahkan ada satu keluarga, suami, istri, dan beberapa anaknya masuk Islam jelang Ramadan itu. Kita berikan, bukan hanya berhenti di Ramadan, tapi kita buat program setiap bulan untuk pembinaan terus menerus untuk menguatkan iman mereka agar bisa tercerahkan. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, orang-orang yang memerdekakan budak dari perbudakan, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Wa fir riqab wal gharimin, itu adalah orang yang berhutang. Ya, orang yang berhutang karena memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah cukup banyak di Parepare. Para guru ngaji kampung, para imam-imam, para marbot, itu para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita layani, kita harus gembirakan, kita harus support melalui skema zakat, infak, sedekah. Wabni sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan dengan niat baik, namun di tengah jalan itu kehabisan bekal. Dan di Basnas alhamdulillah beberapa kali setiap bulan ada saja orang seperti itu. Kehilangan orang dari daerah atau dari Kalimantan, dari Jawa, berbagai daerah datang di Parepare, kehabisan bekalnya, hilang dompetnya, HP, dan sebagainya. Dan itu situasi yang sangat memprihatinkan. Dan betapa bergembiranya kalau orang-orang seperti ini bisa kita hibur melalui zakat. Nah, itulah sehingga ulama mengatakan kalau kita mau melihat keindahan Islam, maka praktekkanlah zakat itu. Kita bisa menolong anak yatim, kita bisa membangun sumber daya manusia melalui beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah, mendorong, menggerakkan ekonomi, rumah tangga bisa punya penghasilan untuk membiayai anak istrinya, dan lain sebagainya dengan zakat itu. Intinya insya Allah dengan zakat yang maksimal terhimpun bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat Islam di Kota Parepare. Dan yang jauh lebih penting, manfaat berzakat di Basnas, maka pasti Bapak Ibu itu akan didoakan oleh petugas Basnas, petugas amil zakat. Apa doanya? Doanya sangat indah, Ibu sekalian, Bapak-bapak. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dengan zakat yang ibu bapak keluarkan. Wa barakallahu fima abqaita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta, hidup, keluarga atas apa yang kita zakatkan itu. Wa ja'alaka
tahura, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu sebagai pembersih dari segala penyakit, menghindarkan dari segala musibah, termasuk membersihkan diri kita ini dari penyakit hasad, dengki, egois, iri hati dan sebagainya. Dan itulah kewajiban para amil zakat. Dan mungkin boleh jadi ini tidak didoakan kalau tempat lain sendiri-sendiri. atau sendiri-sendiri. Ya. Insya Allah dengan doa ini, wasalli alaihim, dengan salat kamu atas mereka, inna salataka sakanul lahum. Doa kamu itu akan menenteramkan hati-hati orang yang berzakat itu. Dan itulah harapan kita, insya Allah kalau umat Islam ini banyak berzakat, maka tujuannya adalah melahirkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di sebuah masyarakat. Jadi saya kira itu para pendengar Radio Peduli yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa mau berzakat. Iya. Kalau mau berzakat, berzakat Langsung di ke Basnas Kota Parepare. Basnas Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi talk show kita di obrolan pagi bersama Bapak Ustaz Saiful Esas IMPD. Kita doakan semoga Bapak diberikan kesehatan selalu agar kita bisa menjalankan talk show berikutnya mengenai zakat. Dan untuk itu sahabat peduli, terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung di via fanpage Radio Peduli Parepare di FB atau Facebook di Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Saya juga di Wida pamit di obrolan pagi kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.